Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan bingung kenapa saya salam lagi karena ini baru mulai direkam. Ya, jadi kita akan terus saja akan lanjutkan apa yang kita sudah pelajari di hari Kamis sempat terputus. Jadi Kamis saya sempat masih menjelaskan tentang osilasi LC ya. Ya, osilasi LC di sini. Ya, di sini sepertinya ada yang menghilang seperti biasa. Ya, ada osilasi LC di mana kita mendapatkan bahwa muatan dan arus yang ada pada rangkaian LC yang dihubungkan dengan sumber baterai atau sumber tegangan DC atau direct current baterai di situ itu akan mengalami osilasi sehingga besarnya istilahnya tidak akan berkurang gitu ya energinya atau kekal, makanya osilasi di situ. Tapi setelah kita hubungkan dengan device lain yaitu resistor karena resistansinya, maka dia akan berosilasi tapi osilasinya akan teredam hingga suatu saat kemudian energinya hilang karena sifat dari resistor yang dia memiliki daya disipasi. Ya. Nah, artinya dari situ kan kita bisa melihat bahwa RLC di sini itu akan memberikan perangai yang berbeda. Istilahnya energi dari L dengan C yang waktu itu istilahnya punya kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan medan magnet itu akan istilahnya kehabisan energi ketika dia dihubungkan dengan resistor dengan resistansi tertentu. Padahal resistor dengan resistansi tertentu itu adalah tempat di mana device elektronik tersebut bisa mengkonversi energi dari listrik itu menjadi energi yang mungkin bisa kita pakai sekarang bentuk lain, kayak contohnya ya lampu. Kalau kita bisa bilang lampu itu kan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya karena istilahnya pendaran yang terjadi gitu ya. Nah, artinya pada saat dia dihubungkan dengan R, si kapasitor dengan induktor itu perlu dihubungkan atau diberikan energi terus-menerus secara bolak-balik sehingga istilahnya energi dari L dengan C itu bisa tetap terisi. Itulah yang menyebabkan kita kemudian meninjau satu sumber tegangan yang baru, yaitu tegangan AC, yaitu arus alternating current atau arus bolak-balik, di mana ceritanya sistem dari AC itu adalah membuat kutub dari arus atau arah arusnya itu mengalami bolak-balik gitu ya dengan frekuensi tertentu gitu. Nah, kalau kita bicara soal arus bolak-balik itu dihubungkan dengan resistor atau sebuah lampu, mau kutubnya kiri plus kanan minus atau kebalikannya, ya lampunya akan tetap menyala karena yang dikonversi energi yang dikonversi dari bagaimana bagaimana resistor itu bekerja itu adalah arus yang lewat saja. Jadi bukan arah arusnya itu kemana, maka lampunya bergerak atau lampu di situ dari disipasinya bisa ternyata bukan begitu ya. Jadi istilahnya mau dia ke arah searah jarum jam, mau dia ke arah berlawanan arah jarum jam, lampunya akan tetap menyala. Nah, karena bolak-baliknya ini istilahnya ada sistem bolak-balik, maka ada keadaan di mana arusnya tidak lewat di resistor sehingga ya arus lampu itu seperti nyalanya berkedip. Nah, jadi nggak nyala terus gitu ya, seperti kalau kita hubungkan ke baterai. Nah, tapi itu kalau kita istilahnya langsung hubungkan gitu ya, langsung hubungkan sumber tegangan DC AC ini kepada lampu langsung, makanya kedip-kedip gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal rumah gitu ya, kalau Anda bayangkan ketika sudah masuk ke rumah ya, ke trafo rumah ya, sebenarnya yang dihubungkan dengan adaptor, lampu segala macam ya itu sudah udah ada konversi ke sumber arus DC ya. Jadi makanya dia lampu bisa nyala terus gitu. Walaupun mungkin nggak sesempurna itu ya gitu, karena kan bukan baterai yang dihubungkan dengan lampu gitu. Ya, makanya lampu juga kelihatan masih berkedip, hanya cukup ini karena konversinya ada di konversi. Itulah mengapa setiap device yang memakai elektronik itu, kalau Anda lihat di laptop atau apapun gitu ya, itu hampir ada adaptornya, karena dia mengubah arus AC yang ada pada terminal listrik kita itu ke device kita itu berubah ke DC. Karena kalau nggak begitu ya nanti kedap-kedipnya terlalu sering gitu. Ini nggak bisa stabil listriknya. Dan kalau kita bicara soal laptop ya atau HP ada banyak hal terjadi. Karena dia harusnya bolak-balik gitu ya, ada frekuensi, maka kita pandang sumber tegangannya
itu bentuknya adalah fungsi sinusoidal. Ya, karena harmonik ya, bolak-balik. Maka untuk menggambarkan nilai tegangan yang bolak-balik kutubnya yang awalnya positif berubah jadi negatif dan atau sebaliknya, maka kita gambarkan dengan fungsi sinusoidal seperti ini. Nah, omega D di sini adalah frekuensi angular dari GGL tersebut atau sumber tegangannya. Nah, ini sebanding dengan sumber kelajuan angular dari loop yang berotasi. Kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, sumber tegangannya itu adalah loop. Karena kita tahu ya, ketika ada perubahan flux medan magnetik muncul GGL. Karena di sini kan ada loop gitu ya. Ini kawatnya tentu saja ada resistansinya. Ketika dia diputar maka muncul GGL. Ya. Nah, untuk POV-nya ya, untuk POV-nya gini. Ya, untuk POV-nya kita tulis bentuknya seperti ini dan kalau kita punya GGL atau tegangan, maka ketika dia berhubungan dengan resistansi, dia akan muncul arus ya. Artinya ada tegangan, ada arus. Nah, POV kita, arus itu memiliki beda fase sebesar minus V. Ya, ini POV-nya. Jadi POV kita atau artinya kita pandang arus itu tertinggal dengan tegangan. Ya, arus yang lewat. Nah, nanti untuk V-nya berapa itu bisa kita punya berapa jenis ya. Karena kalau kita tahu kalau di sini ya arus bolak-balik seperti ini, kita punya kemungkinan V itu lebih dari 0 atau positif. Kita punya kemungkinan V itu sama dengan 0. Ya. Nah, kita juga punya kemungkinan V kurang dari 0 atau negatif. Nah, nanti setiap jenis V di sini itu akan istilahnya memberikan sifat dari rangkaian dari yang dihubungkan dengan arus bolak-balik nanti. Ya, kalau V sama dengan 0, ini artinya minus ya, artinya arus tertinggal. Ya semoga jelas ya. Kalau V sama dengan 0 itu artinya satu fase, arus sefase ya, saya nggak tulis arusnya ya, sefase. Kalau V kurang dari 0, maka ketika V di sini kita masukkan negatif, maka jadi positif, maka ini arus mendahului ya. Ya, ini POV-nya. Ya, untuk di SMA mungkin Anda bisa dapat di sini plus juga boleh, sama saja. Coba ini dibalik nanti definisinya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kenapa saya pilih seperti ini, karena buku pegangan kita adalah Halliday gitu ya. Jadi sebenarnya ekspektasinya adalah ketika Anda belajar dari saya, maka Anda belajar dari Halliday. Ya. Jadi artinya Halliday itu POV-nya seperti ini. Jadi saya memilih ini POV-nya, maksudnya agar Anda tidak kebingungan ketika Anda baca Halliday juga. Dan soal-soal yang kita ambil ya sebagai acuan untuk kita belajar itu kebanyakan juga dari Halliday. Maka maksud saya adalah biar POV-nya sama gitu loh. Ya, karena dia memandangnya bagaimana. Nah, jika Anda di SMA sudah pernah mendengarkan tentang arus bolak-balik atau rangkaian RLC ya, terkenalnya, dan Anda berusaha menghafalkan V minus dan plus dengan negatif, pilihannya adalah Anda harus menangkap jembatannya. Oke, karena istilahnya kan Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda, Anda diajari oleh guru fisika yang berbeda-beda, sudah barang tentu bisa jadi ya ada kemungkinan Anda diajarkan dengan POV, karena kalau ini tuh POV ya, karena plus minus itu tidak salah, karena kalau kita bicara soal sinus dan kosinus dan bicara soal fasa, maka itu benar-benar relatif terhadap bagaimana kita memandang acuan. Ya, jadi nggak ada yang salah. Ya, kalau salah ya salah gitu ya. Tapi kalau hanya masalah acuan itu hanya masalah bagaimana kita, di mana kita memandangnya gitu ya. Nah, makanya karena begitu, ya, karena sangat istilahnya sangat subjektif terhadap acuan gitu ya, maka POV-nya kita tentukan. Untuk kelas saya, untuk kelas kita ikuti yang ada di POV di Halliday agar lebih mudah gitu. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, karena tegangan dan arus itu adalah fungsi sinusoidal seperti ini, boleh juga cos sama ya, sin atau cos sama saja, cuma saya pilih sin tentu saja. Ya saya bilang sama itu maksudnya dia kenampakannya sama, cuma beda fase aja ya. Sin dan cos sama saja. Jadi karena sinusoidal, maka ketika nanti suatu saat ya kita bertemu dengan rangkaian seri atau rangkaian paralel, seri saja ya, karena di sini kita akan belajar rangkaian seri saja, maka nanti kita akan menghadapi operasi di mana tegangannya itu dijumlahkan. Karena kalau Anda masih ingat, kita bicara soal rangkaian listrik, ketika ada sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian seri dari device-device elektronik, maka tegangannya itu dibagi. Ya, tegangan dari sumber itu dibagi ke masing-masing dari
komponen tersebut bergantung pada bobotnya, ya bergantung bagaimana perangkat tersebut mengambil sesuatu dari tegangan tersebut ya. Jadi artinya terbagi. Artinya ketika kita mau cari nilai total dari GGL ya harus dijumlahkan ya, ada operasi penjumlahan tegangan. Sedangkan kalau kita mau jumlahkan fungsi sinusoidal, maka kita jumlahkannya itu secara matematis agak lebih sulit ya. Jadi kalau misalnya sin omega dt ditambah sin omega at tambah 2 sin omega ct itu kan akan repot ya. Karena kita harus memakai kombinasi trigonometri dan itu akan jadi panjang. Makanya untuk operasi pada arus bolak-balik kita perkenalkan satu hal yang namanya konsep fasor. Ya, konsep fasor. Ya, di mana fasor itu artinya kita gambarkan fungsi sinusoidal dalam suatu sumbu koordinat vertikal dan horizontal. Di mana di sini didefinisikan bukaan sudut atau argumen dari sudutnya. Ya, ini saya lihat masih ada yang baru masuk ya. Semoga ini nanti ikut belajar saja dulu. Ya, bukaan sudutnya didefinisikan kita berasal sudut 0 atau sebut argumen itu maksudnya yang di dalam fungsi sinus ya. Itu adalah di sumbu horizontal. Lalu bukaan positif itu berarti berlawanan arah jarum jam, bukaan negatif itu artinya searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita mau gambarkan tegangan di sini, maka bukaan sudutnya adalah omega dt. Di sini untuk T tertentu ya, tentu saja ya, untuk T tertentu ya. Ya istilahnya karena T-nya itu bertambah, ya tentu saja dia akan membesar terus bergerak. Tapi ini untuk T tertentu, di sini bukannya seperti ini, ya digambarkan. Lalu kita gambarkan dengan panah. Saya coba pilih aja warna biru ya, nggak harus warna biru ya. Saya cuma pilih saja warna biru untuk biar gambarnya terlihat lebih jelas. Ya, di mana panjang panah semestinya itu untuk menggambarkan besar dari GGL maksimum. Nah, sehingga kalau dengan konsep seperti ini kita juga bisa gambarkan ya untuk arusnya ya omega dt seperti ini. Lalu minus karena dia omega dt minus V, maka ya dia akan istilahnya mengalami pergeseran ke arah searah jarum jam karena dia negatif V, sehingga kita gambarkan seperti ini. Nah, panjang IM dan epsilon M itu sebenarnya menggambarkan panjang besar IM dan epsilon M ya secara skala ya. Jadi nanti ketika nanti saya menjelaskan, mungkin gambar saya agak kurang panjang dan kurang pendek karena saya hanya gambar sketsa tanpa pakai penggaris. Tapi semoga nanti saya akan usahakan agar sesuai dengan skalanya ya. Kalau misalnya epsilon 10, IM-nya 5 ya sebisa mungkin yang merah atau yang IM-nya itu lebih pendek dibanding yang epsilon M dan seterusnya ya. Tapi itu maksudnya. Sehingga nanti kalau kita berhadapan dengan penjumlahan sinusoidal, kita bisa jumlahkan sama seperti ketika kita menjumlahkan vektor ya pada koordinat ini. Ya. Dan karena sumbu horizontal dan vertikal itu adalah sumbu yang tanpa satuan dan tanpa hanya sumbu bantu saja, maka kita bisa definisikan setiap sumbu dengan besaran yang kita mau. Misalnya maksudnya kalau di sini kan karena di sini 0 gitu ya, sumbu horizontal 0, maka omega dt ya bukan ke atas. Tapi kalau kita bisa definisikan sumbu horizontal ini adalah 0, ya ada omega dt maaf, maka epsilon m bukan lagi miring seperti ini tapi tepat di sumbu horizontal. Dan itu bisa. Ya. Itu adalah bagaimana kita memahami arus bolak-balik. Ya. Nah, sebelum ini kita lanjutkan dulu ya. Ini yang kemarin nggak sempat terlalu jelas sebenarnya, makanya saya stop gitu ya. Nah, kita masuk ke 3 rangkaian sederhana sekarang. Ya, sebenarnya ini sudah ada di slide-nya. Waktu itu kemarin saya juga lakukan, cuma saya merasa kalau saya cuma ngomong-ngomong doang di slide gitu ya, nggak coret-coret atau nggak muncul begini, itu rasanya kurang maksimal. Jadi saya stop kemarin. Kita mulai dari rangkaian resistor saja. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi simbolnya gini ya, tadi saya sudah kasih. Ini bolak-balik semestinya. Jadi maksudnya dia bolak-balik, tapi GGL-nya kita pilih yang satu arah, yang positif tuh ke arah sana. Jadi artinya dia muter ke sini. Lalu karena dihubungkan dengan resistor, maka sumber GGL itu akan memunculkan arus resistansi, arus resistor. Ya, dan tegangan pada ujung-ujung resistor kita namakan VR. Lalu dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya,
aturan Kirchhoff ya, yang rule ya, kita pilih muternya ke sini berarti ya. Dan selanjutnya maka ini apa namanya, kita akan punya rule-nya seperti ini gitu ya, karena tegangannya diambil dengan IR atau epsilon akan sama dengan VR ya, sederhananya begitu ya. Epsilon akan sama dengan VR. Artinya tegangan pada ujung-ujung resistor itu akan sama dengan tegangan sumber. Nah, ya udah. Kalau kita masukkan sama dengan tegangan sumber ya, kita masukkan seperti ini, di mana VRM itu akan sama dengan epsilon M di sini. Lalu dengan menggunakan meninjau hukum Ohm, kita bisa dapatkan bahwa arus yang mengalir itu hanya pembagian dengan R saja. Ya. Nah, Anda bisa lihat IR dengan VR itu sama-sama sin omega dt ya. Artinya arus dengan tegangan itu berimbit ya, tidak berbeda fase, atau V sama dengan 0. Ya. Dan di sini artinya V itu sama dengan 0. Atau kalau kita gambar dalam beda fase, Anda bisa lihat di sini VRM itu sama dengan epsilon M. Lalu IM itu sama dengan VRM dibagi dengan R. Sebagaimanapun R itu kan pasti besarnya positif, sehingga kalau kita bagi, ini pasti akan lebih kecil dibanding VRM. Ya, ini akan lebih kecil dibanding VRM tentu saja, sehingga kita gambarkan panjang IM-nya lebih pendek. Ya, mungkin nggak skala sebanyak, cuma istilahnya kita tahu dia lebih pendek. Ya, semoga warna merah dan biru ini nggak terlalu membingungkan ya, buat kalau ada yang merasa kesulitan. Karena warna tolong dikabarkan saja gitu ya, nanti saya akan lebih banyak, mudah-mudahan ininya indikator bisa cukup jelas ya, karena saya pakai warna biar secara sekilas bisa terlihat juga. Dan kita bisa dapat kesimpulan bahwa pada rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari resistor saja, tegangan dan arus memiliki fase yang sama. Artinya mau bagaimanapun dia akan memenuhi hukum Ohm. Ya, karena ya memang resistor itu adalah salah satu device elektronik yang secara dasar dia memenuhi hukum Ohm. Oke, ini masih belum terlalu seru ya. Anda kalau masih ingat ya, sekarang kita masuk kapasitif, bentuknya seperti ini. Sama dengan resistor gitu ya. Yang dihubungkan dengan kapasitor itu tentu saja tegangannya adalah tegangan kapasitor saja. Ya, dengan loop rule kita bisa dapat tegangannya sama dengan kapasitor. Ingat, ini cuma kapasitor saja ya. Ini cuma kapasitor saja, jadi tegangannya tidak terbagi, maka epsilon akan sama dengan VC. Nah, tapi bedanya kalau tadi kita punya hubungan antara I dengan V, ya, karena kita punya untuk definisi resistansi di rangkaian sebelumnya. Tapi di sini untuk kapasitor, ya, kapasitansi itu definisinya kita dapat dari begini, ya, Anda tahu ya, kapasitansi C itu akan sama dengan Q dibagi dengan V. Ya, Anda masih ingat ya? Di C Q dibagi dengan V. Atau kapasitansi itu menunjukkan seberapa banyak muatan yang disimpan pada plat-plat kapasitor dalam suatu beda potensial tertentu. Ya, sehingga kalau kita mau cari arus ya kita harus dapatkan berapa besar muatan yang disimpan dalam V. Kalau kita tahu C di sini, maka kita dapat Q sebagai fungsi dari T adalah C dikali dengan VC. Nah, kalau kita mau cari arus, nah, kita diferensialkan terhadap T. Oke, yang jaringannya tidak stabil boleh diganti ya, mangga. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, omeganya turun. Oh ya, bagi Anda yang sedih karena semalam Real Madrid kalah, nggak apa-apa ya kalau misalnya Anda mau tiduran dulu gitu, nggak bersemangat pagi ini, nggak apa-apa. Ya, soalnya 4-0 gitu ya, dan itu tidak berbohong ya. Itu memang beneran. Jadi buat Anda fans Real Madrid yang sekarang lagi lemas kuliahnya gitu ya, tidak usah. Buat Anda fans Aura Fire juga sama ya. Iya, Wak Haji nggak main Pak, ya gimana lagi lah. Mungkin mau kuliah gitu ya, kita juga nggak tahu ya. Ya, buat yang sedih gitu ya, apapun yang terjadi di weekend, buat Anda sedih di minggu ini, di Senin ini, ya iyalah 7-2 yang main abang-abangan udah pasti menang. Ya, nah jadi jangan sedih gitu ya. Tetap maju ke depan ya.
Terus buat Anda yang juga sedih melihat nilai ujiannya, saya mengabarkannya eksklusif ya. Jadi sebenarnya Anda tahu bahwa nilai yang Anda dapatkan itu hanya Anda yang tahu gitu. Kecuali Anda ngasih tahu. Maksudnya istilahnya itu kalau pakai feedback, maka orang lain tuh nggak akan bisa lihat. Ya, orang lain nggak bisa lihat. Jadi itu cara saya untuk mengumumkan ujian, itu begitu. Ya, saya sudah menemukan kalau misalnya di Teams itu kan pakai nama belakang ya. Jadi nanti setelah saya dapat nilai ujian, saya akan pecah dulu nama lengkap Anda, ya. Lalu kemudian saya urutkan nama Anda berdasarkan nama belakang. Ya, karena kalau misalnya Muhammad Rafli Kintara itu nanti di Teams itu Kintara Muhammad gitu. Nah, Hasan Muhammad. Nah, yang harus hati-hati itu kalau misalnya nama belakangnya sama. Ada Nugraha kalau nggak salah di sini ya. Ada Nugraha, ada Nugroho gitu ya. Ada siapa. Jadi sedikit saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu Anda semua yang memberi namanya aneh-aneh ya zaman sekarang ya. Ya. Nama anak zaman sekarang kan memang ini kalau saya sih melihat nama-nama Anda nama-nama sebenarnya normal ya. Nama saya juga udah aneh sih, jadi tidak usah saya lanjutkan dibicarakan. Kita kembali ke ini ya, kita dapat arusnya ya, kita diferensialkan terhadap waktu, kita dapat arusnya ini. Anda tidak terlalu sulit ya menurunkan persamaan ini, jadi Anda bisa dapat omeganya. Kalau kita diferensialkan terhadap waktu untuk fungsi sinusoidal ini, maka omeganya keluar, ya, sehingga lalu sinnya berubah jadi cos ya. Ya, ini yang biasanya Anda inginkan kan? Biasanya ada di rumah gitu ya, tapi pengennya kos ya, tapi diferensial ya, ya duitnya turun ya, kenyamanannya turun pasti, asik. Nah itu sebenarnya mau bercanda nyetuk begitu, tapi kalau nggak ada muka-muka orang, saya nggak tahu nih saya lucu atau nggak sebenarnya. Jangan-jangan apa sih si bapak ini bercanda nggak lucu gitu segala macam kan? Kayak saya takut ya, mendingan. Jadi biasanya gitu ya, mungkin dosen-dosen yang agak serius banget tuh memang sebenarnya karena dia dulunya tuh pernah melucu tapi nggak lucu, terus ya udahlah gitu. Ya, atau nggak dapat apresiasi yang cukup, terus kayak merasa kayaknya saya bukan dosen yang jalur lucu gitu ya, saya dosen yang jalur ngajarin aja lah gitu ya. Ya, semoga dengan dosen lain Anda begitu ya. Jadi empati lah. Aduh, ketawa sendiri ya kan. Saya bercanda sendiri, ketawa sendiri ya kan. Batuk juga sendiri, minum kopi sendiri. Tapi we are one. Poster. Ya. Ya. Jadi artinya kalau Anda bisa lihat di sini, kita ubah ya. Kita punya persamaan arus di sini. Nah, tadi kan waktu di awal kita definisikan I-nya, itu kita pakai POV yang fungsinya sinus, ada V ya. Nah, sehingga kalau kita dapatkan IC gitu ya, kita mau definisikan arus itu yang memenuhi hukum Ohm, yang punya hubungan dengan V hukum Ohm di sini, maka kita bisa definisikan omega D C VCM itu dalam bentuk VCM per XC. Ya, kita mau bentuk sama seperti yang resistor tadi. Di mana XC itu sama dengan 1 omega DC. Ya, persis ya. Ini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Nah, makanya, jadi misalnya gini. Awalnya, kalau kita bicara soal sumber arus DC, kita hubungan dengan kapasitor, itu kan dia mengisi kapasitor, ya, kemarin kita sudah jelaskan, awalnya seperti kawat biasa, lalu kemudian seperti kawat putus, ya. Jadi tidak ada arus yang lewat. Nah, sekarang kalau ini, itu arusnya kan ada terus, ya. Ya, ada terus, ya, periodik gitu ya, bolak-balik gitu ya. Nah, makanya kita bisa gambarkan kapasitor ini seperti resistor, atau dia punya suatu sifat resistansi yang menghubungkan antara arus dengan tegangan yang dia punya. Ya, makanya dengan besaran yang sama, yang VM-nya ini, nilai maksimumnya, itu kita definisikan sama seperti VCM maksimum dibagi dengan suatu besaran yang istilahnya analog dengan besaran resistansi pada resistor. Ya, bentuknya adalah XC per omega DC. Ya, itu kan kalau XC-nya per omega DC, per XC kan jadi omega DC di sebelah kiri ya. Ya, ini yang kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi kapasitif itu adalah suatu besaran yang dimiliki oleh kapasitor, ya, yang dia itu sifatnya menarik arus dari sumber tegangan. Ya kan selama ini kan kita tahunya kapasitor menarik arus ya. Kapasitor itu memanfaatkan tegangan untuk menyimpan Q, jadi bukan arusnya yang ditarik.
Tapi di sini kalau kita hubungkan dengan sistem GGL bolak-balik, itu dia ada arus yang tertarik. Karena ada reaktansi kapasitif. Nah, dengan menggunakan identitas Trimargono, bukan Trimargono, itu mah guru bahasa Indonesia saya, maaf. Aduh, mudah-mudahan sehat Pak Trimargono. Kok Pak Trimargono? Kok jadi Pak Trimargono? Trigonometri, ya identitas trigonometri, ya kita bisa ubah nilai cos menjadi fungsi cosinus menjadi fungsi sinus, bentuknya seperti ini. Ya, jadi cosinus sesuatu itu akan sama dengan sinus sesuatu gitu, ditambahkan dengan pi per 2. Ya, jadi atau kebalikannya ya. Jadi sinus di suatu sudut di kuadran 2 itu akan sama dengan nilai cosinus di sudut tersebut. Ya. Oke. Ini identitas trigonometri Anda bisa lihat saja. Ini kita ubah seperti ini. Artinya kita bisa lihat di sini, kalau kita pakai POV yang tadi yang saya jelaskan di depan, kita bisa dapatkan bahwa V-nya akan sama dengan minus pi per 2. Ya. Ya, jadi Anda ini pakai ini ya. POV yang ada loh ya, di hati-hati. Di sini bukan, ini V sama dengan minus per 2, itu bukan sesuatu yang untuk dihafalkan, ingat. Ya, tapi Anda lihat dari POV yang ada ini. Atau kalau kita lihat ya, ketika V-nya negatif untuk POV yang sekarang ini, maka rangkaian tersebut punya sifat kapasitif. Ya, kalau kita gambar dalam fasor, ya ini adalah omega dt, epsilonnya, I-nya adalah ke sana, karena dia 90 derajat, mendahului sebesar 90 derajat. Mendahului 90 derajat. 90 derajat ya, ini kalau kapasitor saja, ingat ini hanya kapasitor saja ya, nanti kita akan lihat V-nya yang lain, karena kapasitor doang. Ya, kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya, pertanyaan apapun, saya akan jawab ya kalau bisa dijawab. Ya, jangan takut ya, jangan takut. Ya, sekarang selanjutnya, bagaimana kalau induktor saja? Dengan cara yang sama, ya artinya kita hubungkan dengan loop rule yang sama, kita akan dapatkan bahwa ya karena dia hanya induktor saja, maka tegangan pada ujung-ujung induktor akan sama dengan tegangan sumber, tentu saja. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, Anda masih ingat ya, kalau kita bicara soal yang kemarin, tegangan pada induktor akan sama dengan induktansi dI per dt. Ya, saya sempat sampaikan di kuliah kita, ya saya mungkin ingatkan sedikit, saya recall sedikit ya. Ya, kita recall sedikit tentang induksi. Ya, waktu itu saya sudah jelaskan soal induktor sedikit. Mana ya? Nah, ini. Ya, ini kita sudah jelaskan sedikit kemarin bahwa GGL yang dimiliki itu minus L dt, tapi besarnya itu kan tetap yang di sini ya. Ya. Maksudnya minus itu maksudnya adalah tegangan yang muncul itu akan melawan tegangan dari yang ada pada sumber. Artinya kemudian dia itu akan mengurangi. Makanya di awal dia seperti kawat putus, lalu di akhir dia akan seperti kawat biasa. Dan ini ketika kita hubungkan dengan epsilon yang DC. Tapi kalau misalnya dia bolak-balik, makanya minus plus ya sama saja. Yang jelas, maksudnya kalau sumbernya itu kalau GGL yang bolak-balik tegangannya, maka GGL induksinya juga bolak-balik kan. Ya. Nah, dia bolak-baliknya periodik, maka bisa GGL bolak-balik, tapi ya artinya besar tegangan yang dimiliki di ujung-ujung induktor itu akan sama dengan induktansi dan diferensial atau perubahan arus terhadap waktu. Ya. Perubahan arus terhadap waktu. Nah, kita kembali lagi ke yang ini. Ya. Jadi kalau kita punya VL ini, kita mau cari arusnya, ya makanya kita ini ya, inversi ya. Karena VL itu L dt, maka kita bisa inversi I-nya itu akan sama dengan 1 per L integral VL dt. Dari mana? Ya, Anda bisa lihat dt-nya saya pindah ke sana. Ya, lalu L-nya saya pindah ke sana. Juga saya pindah ke sana. Jadi kita akan punya di sini 1 per L VL dt, VLT maaf. dt akan sama dengan DI sebagai fungsi dari T, atau DI saja. DI sebagai fungsi yang sama saja. Lalu keduanya kanan kiri kita integralkan, dan saya tulisnya agak berputar ya. Saya putarkan gitu maksudnya. Yang ini ditulis di kiri maksudnya. Nah, ini saya integralkan.
Nah, kita integralkan. Sehingga ini integral dari I0 sampai I, dan integral dari T sama dengan 0 sampai dengan T, sehingga kita akan punya IL. Karena kenapa sih IL ya? Karena I yang melewati induktor sama dengan 1/L VLT dt. VLT dt-nya kita substitusi dari yang atas ya, VLM sin omega dt. Nah, integral dari sin kita sudah tahu, Anda sudah tahu ya dari matematika. Itu 1/. Nah, jadi kalau yang kita turunkan di sini, VLM-nya keluar ya, karena dia konstan saja. Omega D, kalau kita integralkan itu akan sama dengan sumber omega D ya. Ya, dikalikan dengan L. Maka sinus ketika akan diintegralkan ini akan sama dengan minus cosinus ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung, Anda lihat lagi bagaimana mengintegralkan trigonometri ya. Ini akan sama dengan ini. Ya, sehingga sisanya tinggal seperti ini. Seperti waktu kita memandang kapasitor tadi, maka kita definisikan suatu besaran yang kita namakan reaktansi induktif, ya. Ini omega dl ya. Nggak cukup, mudah-mudahan bisa kelihatan nanti ya. Anda bisa lihat di sini. Ya, di mana XL atau reaksi induktif sama dengan omega dikali D kali L. Ya, jadi omega dl dengan 1/omega DC itu definisinya dapat dari sini. Bukan sesuatu yang perlu dihafalkan, tapi muncul dari secara alamiah dari tadi ya, hukum Kirchhoff. Ya, jadi yang saya pakai di sini itu sebenarnya adalah operasi matematika biasa, betul kan ya? Operasi matematika biasa sama definisi-definisi yang sudah kita punya di depan. Yaitu kalau induktor itu seperti apa, kapasitor kita punya seperti apa, kan gitu ya. Jadi kan kita punya Q sama dengan C dikali V, karena dari awal kita tahu kapasitansi itu definisinya seperti itu. Ya, kita tahu tegangan VL itu sama dengan LDI dt ya, karena waktu itu saya sudah jelaskan juga bahwa dapatnya seperti itu. Dapatnya dari mana? Kenapa bisa begitu? Ya karena ada hukum Faraday ya kan, dengan hukum Lenz yang muncul. Ya, sisanya tinggal integral atau diferensial biasa dan identitas trigonometri. Makanya saya mungkin belum pernah bilang, tapi saya selalu bilang sekarang kayak tabel integral itu gampang didapatkan di internet. Anda tulis saja tabel tabel integral atau integral table PDF, Anda bisa download. Jadi itu integral yang istilahnya ada jawabannya. Dan satu hal yang misalnya Anda merasa kayak, aduh saya kok nggak punya apa-apa segala macam, Anda bisa isi kegiatan Anda kalau merasa nggak produktif dengan ngitung integral dari tabel integral itu. Karena tabel integral itu cuma integralnya kayak apa, jawabannya apa. Integralnya seperti apa, jawabannya kayak apa. Nah, jadi itu bisa jadi ini ya, apa istilahnya, keisengan yang cukup berguna gitu ya. Ya ini tabel integral tuh begini bentuknya. Anda bisa dapatkan di internet gitu ya sebenarnya, atau di buku kalkulus di Pulsar juga sebenarnya ada kayaknya. Ya, jadi ini basic form misalnya super X ini adalah seperti ini gitu ya. Anda sudah tahu, ini juga ada. Karena biasanya gini-gini itu kadang terlewat, betul nggak? Hitung-hitungan mudah yang Anda perkirakan gitu ya, atau sinus itu yang serasa mudah, itu terlewat, lupa. Ya. Karena memang sebenarnya kalau ngapain sih Pak kita belajar matematika, kan kita bisa lihat betul. Ya, betul sebenarnya. Nah, makanya yang dilakukan ketika ujian, itu kan kalau di fisika ya, itu kan open book. Kenapa ya? Karena hal-hal seperti ini bisa Anda lihat di buku sebenarnya. Cuma Anda tetap nggak bisa, kenapa ya? Karena for familiarity terhadap penggunaannya itu memang kurang. Ya, kalau saya bisa mengaku, kita di kelas mungkin kurang, cukupnya itu bagaimana kalau membahas soal, kan gitu ya, karena waktunya nggak ada, dan segala macam. Oke, it's okay. Saya bisa take a blame kalau kita cukup sedikit membahas soal. Tapi Anda punya video dari saya membahas soal juga, jadi ya istilah kalau mau rebut-rebutan masalah kurang atau lebih, ya boleh aja, coba bukan gitu ya. Nah ini, tapi ada hal-hal yang sebenarnya semestinya sudah ada di saku kalian gitu. Basic integral, basic derivatif gitu ya, turunan, atau identitas trigonometri, kayak sin A tambah sin B itu sama dengan apa gitu. Itu adalah hal-hal yang biasanya itu di bypass ketika kita ngerjain di fisika, tapi Anda tuh bingung dulu gitu. Ya, kayak integral apa gitu. Integral ini sama dengan tan kan nggak tahu ya, tangan 1, atau integral apa namanya? Kalau Anda bisa lihat ini kayak gini, ya itu kan bisa jadi masuk ke integral yang apa namanya, substitusi lanjut. Nah di sini ada beberapa ininya. Ini sudah tabel bentuknya, jadi sudah dihitung. Anda bisa juga ngitung sendiri gitu loh. Cara ngitungnya sesuatu. Dengan logaritma ada ln segala macam. Ada eksponensial juga.
Ya, ini bisa digunakan. Nah, mungkin ada beberapa yang nih, trigonometric function, secant tangan, secant kuadrat tangan X, dan secant kuadrat, dan segala macam, itu ada. Ya, hal-hal yang itu. Oke, semoga maksudnya ini memberi semangat, maksudnya apa ya? Maksudnya hal-hal di matematik yang Anda pakai itu sebenarnya bukan hal yang untuk dihafalkan, tapi yang paling utama yang harus Anda kejar adalah familiarity-nya. Seberapa biasa Anda pakai itu gitu loh. Sekarang, ngapain Pak itu nggak akan berguna ketika saya beli siomay gitu atau ketika saya di kehidupan sehari-hari, ya karena yang dicek itu jadi trigonometri atau apapun itu adalah subjeknya. Tapi yang kita punya itu logiknya. Nah, yang diajarin di matematika itu logiknya. Di fisika juga logiknya, intuitifnya. Gitu. Ya, makanya kenapa saya turunkan bersamanya, saya jelaskan, saya ceritakan segala macam, karena saya mau membangun itunya, melengkapi di situnya. Karena kalau enggak ya Anda jadi mesin aja penghitung, dan Anda akan kalah dengan robot dan komputer, paham nggak maksudnya? Ya kan? Karena robot dan komputer sekarang bisa diprogram untuk mengerjakan dengan rumus tertentu segala macam. Ya, jadi mungkin yang susah, saya juga diskusi dengan dosen-dosen juga, yang sulit untuk mahasiswa, bukan zaman sekarang saja ya, kapanpun juga sama, yang sulit dari fisika, belajar fisika adalah tentang bagaimana menggeser belajar fisika itu nggak cuma sekedar menghafalkan rumus, karena yaitu familiarity terhadap rumusnya, sehingga kita digoyang dikit, kita paham, oh dia digoyangnya di sini, ditambah dengan beberapa yang lain gitu. Nah, kenapa ada yang jago? Ya mungkin dia lebih cepat untuk belajar lebih banyak. Dan tentu saja, yang ditekankan itu Anda bisa dapat intuitifnya, seperti yang saya pernah ceritakan waktu itu. Gitu ya. Mudah-mudahan saya pernah ya, soalnya dengan jadwal kelas, saya juga nggak tahu kadang saya pernah cerita atau enggak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu cos ini bisa saya ubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi sin untuk sudut minus itu akan sama dengan minus cosinus. Ya. Ya, kalau misalnya sudut omega dt itu ada di kuadran kedua, maka minusnya itu akan sama dengan minus. Di minus cos itu akan sama dengan ini. Ya, Anda lihat di identitas trigonometrinya, artinya kita akan sama dengan V-nya dengan V berdua, atau V-nya positif, karena POV kita sekali lagi ya, minus. Kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, ini adalah epsilon M-nya, maka ILM-nya tertinggal. Ya. Nah, sehingga kalau saya mau tuliskan gitu ya, kalau kita bicara soal kapasitor, maka kita bicara soal arus mendahului ya, atau tegangan tertinggal. Ya, ini arus ya, bukan Mas Aris. Arus Mas Aris mah itu layangan putus. Ya, jadi bahasanya kalau kita bicara soal rangkaian yang kapasitif ya, atau di sini kalau di sini sederhananya kapasitor saja ya, kalau kapasitif maka arusnya mendahului tegangan. Ya, ini saya kasih atau ya. Jadi pilihannya ada dua. Ya, arus yang mendahului atau tegangan yang tertinggal. Itu sama ya. Ya, sama. Jadi bukan beda. Jadi arus mendahului itu artinya tegangannya tertinggal. Kalau tadi kan arus dan tegangan satu fase ya. Nah, kalau yang untuk induktor, artinya kalau kita melihat di sini, ya di sini arus tertinggal, tegangan mendahului. Ya, arus tertinggal, tegangan mendahului. Ya. Sama ya, ini sama. Ya, sama maksudnya. Anda lihat dari sini juga. Oke, itu tadi 3 rangkaian sederhana. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi cuma R, cuma L, dan cuma C saja. Nah, kenapa saya pakai jeda dulu? Ya karena setelah ini kita akan meninjau bahwa bagaimana kalau ada lebih dari satu komponen dalam satu rangkaian. Bisa R dengan C, R dengan L dengan C, atau bahkan ketiganya R, L dengan C. Ya, kita mulai dulu dengan, nah itu kita bahas dengan satu pembahasan, yaitu rangkaian seri. Untuk kuliah kita,
kita di sini hanya akan bahas di RLC. Nanti kalau kita punya waktu, kita mungkin bisa kembangkan sebagai pengayaan RLC yang paralel. Tapi di sini yang kita benar-benar bahas dan Anda perlu pahami itu adalah rangkaian seri RLC. Untuk bisa membedakan, gitu ya, ketika RLC ini dihubungkan seri dengan sumber GGL atau tegangan bolak-balik dengan sumber tegangan yang kemarin, DC. Ya, kalau kita bicara soal DC kemarin kan Anda tahu ya, dia osilasi arusnya atau tegangannya, arusnya ya waktu itu ya, arusnya osilasi tapi kemudian lama-kelamaan meluruh. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ya, kita bahas lagi. Oke, kalau kita hubungkan arus listrik seri, artinya pertama, ketika ada rangkaian dihubungkan seri, maka arus yang melalui setiap komponen itu sama. Jadi IR dengan IL dengan IC itu sama ya. IR sama dengan IL, sama dengan IC, sama dengan I. Ya, jadi sama semua. Ya, tadi kan saya pakai IR, saya pakai IL, sama saya pakai IC ya. Jadi sama, artinya arus yang melalui rangkaian, yang merambat pada rangkaian. Lalu kedua, RLC itu tidak istilahnya ketat soal urutan. Ya, misalnya kalau R-nya di situ, saya pindah R-nya di tengah, saya pindah R-nya di belakang, itu sama saja, karena seri ya. Ya, jadi mau LRC, mau CLR, mau CRL, mau LCR gitu ya, sama saja. Ya, jadi tidak bergantung urutan. Jadi maksudnya gini, ketika Anda lihat soal kok L-nya dulu, baru R, baru C, jangan bingung. Ya, itu sama saja selama dia itu dihubungkan seri. Ingat ya, selama dia dihubungkan seri ya dia posisi tidak berpengaruh. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap gitu poinnya, karena mungkin ya iyalah Pak itu. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin bingung ya kalau misalnya L-nya dulu yang ditulis, atau bahkan bingung ketika tidak ada salah satunya. Ya, karena di sini saya bahas RLC, nanti kita akan bahas secara umum ya. Nanti kalau misalnya ada satu, nanti kemudian kita lihat satu komponen dihilangkan ya, tinggal dihitung saja sesuai dengan ketentuan. Tapi kita ambil nilai yang nggak ada itu sama dengan 0, gitu aja. Ya, oke, kita mulai dari sini ya. Ketika dihubungkan, ini tadi saya sudah bilang arus yang mengalirkan sama I, tapi karena dia dihubungkan seri, maka tegangan R, tegangan L, dan tegangan C itu berbeda nilainya. Oke, sekali lagi, tegangan L, tegangan C, tegangan L, R itu berbeda-beda nilainya. Ya, dengan ini berbeda-beda nilainya. Tapi yang kita tahu, gitu ya, yang satu yang kita tahu, semestinya besar epsilon itu sama dengan besar VR ditambah dengan besar VL ditambah dengan besar VC. Nah, sekali lagi, karena epsilon itu adalah sinusoidal, VR juga pasti sinusoidal, VL juga sinusoidal, VC juga sinusoidal, maka penjumlahannya itu nggak bisa sama seperti penjumlahan linear yang kita pelajari di DC. Tidak bisa sama seperti penjumlahan linear ya. Jadi penjumlahannya harus penjumlahan sinusoidal. Inilah nanti kemudian muncul kenapa kita harus pakai fasor. Ya, kita nggak bisa jumlahin saja. Nah, untuk mencarinya ya ada kita pakai POV yang sama ya. Jadi karena GGL-nya GGL sumber, ya karena GGL-nya GGL sumber, maka ya GGL-nya GGL sumber, maka nilai besar GGL-nya sama dengan epsilon M sin omega dt. Lalu kita pandang bintang ini tadilah tuh kan saya ragu-ragu kalau mau lucu sepi banget soalnya. Tapi penyiar radio bisa gitu ya, dia melucu, dia nggak tahu dilucu atau enggak. Kemudian ada banyak yang bilang wah lucu penyiar radionya. Memang saya harus belajar nggak baperan. Ya, lalu arus yang mengalir pada rangkaian adalah kita ambil grafisnya seperti ini. Jadi kita pakai minus V. Jadi kita pandang I-nya itu tertinggal sebesar V dulu. Nah, kita mau cari V-nya dulu. Nah, kita mau cari V. Artinya nanti karena epsilon itu adalah sumber, maka kita dalam posisi epsilon M kita ketahui, omega D kita ketahui ya. Kalau T itu waktu ya, jadi berubah. Di mana omega D itu adalah frekuensi angular. Ya, jadi frekuensi angular itu akan sama dengan 2V dikali dengan FD. Atau FD itu adalah frekuensi. Ya, frekuensi bolak-balik. Jadi kalau misalnya kita pandang tadi ya, sumber GGL itu tadi bolak-balik ya, maka frekuensi itu seberapa cepat dia bolak-balik gitu kan. Ya, seberapa cepat dia bolak-balik. Nah, kalau omega D kita konversi seberapa cepatnya itu menjadi besaran sudut. Jadi kita sudah tahu omega D-nya. Jadi ini saya kelingkari sudah tahu. Artinya yang kita belum tahu di sini adalah I maksimum dan tentu saja V-nya.
Jadi untuk mempelajari rangkaian RLC itu kita mempelajari beberapa variabel, yaitu kita misalnya mencari hubungan antara beberapa variabel, yaitu variabel GGL maksimum, variabel frekuensi sudut, arus maksimum, dan juga beda fase. Nah, tentu saja dengan kita punya R, kita punya L, kita punya C, ya. Kalau kita nggak punya, ya istilahnya variabel itulah yang bermain di kolam ini, gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek secara fasor. Kan ini kan kita punya hubungan ini ya, bahwa yang namanya epsilon itu sama dengan VR plus VL plus VC. Gitu ya. Nah, kalau dari fasor kita tahu bahwa kalau misalnya sumbu horizontal ini kita pandang omega dt minus V, ya. Ini boleh ya, saya definisikan sumbu horizontal itu omega dt minus V, maka epsilon atau sumbu itu akan mendahului sebesar V ya, karena omega dt doang. Jadi ini sebesar V. Karena kan omega dt minus V ditambah V itu akan sama dengan omega dt aja ya. Ya. Jadi ini kita punya epsilon n di sini. Ini omega dt. Nah, Anda bisa gambarkan mungkin ya omega dt-nya di sini gitu ya, maka omega dt minus V itu kan mundur ke belakang sini, sehingga dia sama saja. Tapi kan agak lebih enak seperti ini ya. Ini di sini V. Oke. Lalu arusnya, itu arahnya ke sana. Saya mungkin gambarkannya semestinya arusnya dulu ya. Kita tahu arusnya arahnya ke sini ya. Ini arusnya. Kita nggak tahu besar arusnya ya. Kita tahu arusnya ke sini. Saya gambar arusnya dulu. Oke, jadi untuk rangkaian ini, ya sebelum kita tahu M-nya berapa, kita tahu V-nya berapa, yang kita tahu tegangan itu kita pandang lebih dulu dari V. Ingat, V ini cuma ilustrasi ya, ini bisa positif, bisa negatif. Di sini saya kasih ilustrasi V-nya positif ya, ini ilustrasi ya. Ilustrasi V lebih dari 0 ya. Ilustrasi aja, nanti kalau negatif kita akan lihat, kita cek, harus dicek dulu ya. Maka kita bisa melihat bahwa untuk resistor, ya seperti yang sudah kita pelajari berikut sebelumnya tadi, dia akan sefase dengan arus ya. Tegangan resistor itu selalu sefase dengan arus. Sehingga kita gambarkan dia arahnya ke sana. Ya, kan tegangan resistor selalu sefase dengan arus. Ya kalau arusnya ke horizontal ya dia arahnya ke sini. Lalu tegangan kapasitor tertinggal ya. Tegangan kapasitor tertinggal dari arus kan? Anda masih ingat ya? Kalau kapasitor tadi, saya back dulu mungkin. Saya recall tadi untuk kapasitor. Arus mendahului atau tegangan tertinggal. Sedangkan untuk ini, induktor, arus tertinggal atau tegangan mendahului. Sehingga kalau kita gambarkan, VLM-nya mendahului arus, VCM-nya tertinggal dari arus. Ya kan? Ini tadi kita lihat dia mendahului arus sebesar pi/2. Ini tertinggal ya. Tertinggal dari arus sebesar pi/2. Sefase dengan arus. Nah, ini saya hanya pakai aja kan? Saya hanya pakai yang kita sudah jelaskan soal masing-masing rangkaian. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, maka sumbu vertikalnya ada dua. VLM akan selalu berkebalikan dengan VCM. Sumbu horizontalnya satu, VRM. Dan kalau kita pakai penjumlahan vektor, ya, penjumlahan yang garis fasor seperti ini, maka kita akan bisa dapatkan bahwa epsilon M kuadrat itu akan sama dengan VRM kuadrat ditambah dengan selisih antara VLM dengan VCM. Ya, bisa dilihat ya selisihnya. Nah, makanya bukaannya epsilon M ke atas atau ke bawah itu bergantung pada ini nanti. Ya, ini kan nilainya bisa positif, bisa 0, bisa negatif dong. Ya, betul nggak? Kalau positif itu artinya VLM lebih besar dibanding VCM. Kalau 0 VLM sama ya. VLM sama dengan VCM. Kalau negatif VCM lebih besar, atau saya pasif VLM lagi ya.
lebih kecil dibanding VCM. Tapi yang jelas, karena kita pakai sumbu horizontal yang ke atas, ya kita ambil yang positif ke atas. Itu hanya masalah konvensi aja ya. Ya. Dan ini penjumlahan vektor biasa, Pythagoras. Nah, kita tahu tadi Rm itu adalah IM dikalikan dengan R, karena I-nya sama ya. Jadi IRM, ya ini juga sama dengan IM, ILM juga sama, dan segala macam, jika M saja. VLM kita tahu adalah IM dikalikan dengan XL, VCM adalah IM dikalikan dengan XC. Ya. Karena IM-nya sama, kita keluarkan dari integral ya. Kita keluarkan dari kuadrat. Jadi IM kuadrat dikalikan R kuadrat tambah XL minus XC pangkat 2. Nah, kalau kita arrange sedikit, dan kita definisikan besaran ini, ya kita definisikan besaran ini menjadi satu besaran baru yang namanya Z atau impedansi. Besaran M per Z. Ya, Anda udah kenal ya namanya impedansi, itu R kuadrat. Ya, pokoknya impedansi adalah akar R kuadrat tambah XL minus XC kuadrat. Ya, saya di sini cuma cerita dari mana. Bagaimana konsep menghitungnya, kenapa bisa begitu. Ini kita sebut sebagai impedansi. Atau istilahnya besaran setara resistansi. Ya. Satuan impedansi, ya, biar saya lupa, adalah ohm juga ya. Satuan ini adalah ohm. Nah, tadi karena satuan tadi saya lupa menjelaskan bahwa satuan dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif itu juga ohm. Karena dia besaran yang istilahnya identik dimensinya dengan perbandingan antara arus dengan tegangan. Ya, volt dengan ampere, ya, hasilnya ohm. Karena dimensinya sama, ya besarnya ohm. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke, kalau kita sudah tahu impedansi, artinya kita bisa dapatkan satu mission kita, yaitu IM ya. Ya, kalau kita epsilon M kan dari sumber kita sudah tahu, di sini di atas kita panjang kita sudah tahu. Kalaupun kita udah tahu, kita nggak tahu kita punya hubungannya ya. Z itu impedansi itu bergantung sama R, L dengan C sama omega di sini. Dan dia punya omega D ya. Ya. Karena kita butuh mencari XL dengan XC. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa hitung impedansinya, maka kita dapat I. Satu mission accomplished. Dan ini udah nggak bergantung sama ini ya. Anda nggak bisa gambar ini pun nggak masalah karena Anda sudah bisa apa ini. Tapi nanti kita perlu gambarkan ini. Lalu V. Ya, sekarang V. Oke, kalau ada mau tanya dipotong aja ya atau tulis di chat ya. Nanti saya bisa lihat. Ini saya kalau lagi lihat begini tuh, itu saya lihat layar kedua saya yang ada kalian. Nggak ada kaliannya sih karena nggak ada yang open cam. Terus saja Pak, terus. Kalian di sini juga ternyata tidak ada yang ini ya. Memang sudah semester 2 memang sudah kuat hatinya. Enggak, saya tidak akan open cam. Kata teman-teman saya tidak open cam. Saya akan kuat. Saya akan kuat. Tidak open cam. Itu sudah setidaknya sarkasme sudah ini aja nggak ada yang open cam ya. Luar biasa. Aduh, maaf ya saya kurang lucu katanya. Ya, nah sekarang tinggal ke konservasi. Ini tadi saya pindahkan aja ya gambar yang tadi ke sini, gitu ya. Berarti kalau kita melihat dari bukaan V di sini, artinya V itu kan beda fase antara arus dengan ini ya. Saya gambar lagi arusnya. Ya, arusnya ini M. Maka tangan V itu akan sama dengan selisih antara yang horizontal dibagi dengan bagian vertikal. Ya, VLM minus VC, VLM. Kalau kita ubah VLM jadi komponennya, ya jadi besaran reaktansinya, IM, kita bisa coret IM-nya. Maka kita akan punya nilai tangan itu akan sama dengan XL minus XC. Nah, yang kita tahu di sini, XL itu akan sama dengan omega D dikali dengan L. Oke, D ini maksudnya ini ya, drift, karena istilahnya dia bolak-balik ya. Nah, dia bolak-balik, maka dia istilahnya kan membuat elektronnya ngedrift bolak-balik gitu. Makanya pakai D. Kalau Anda nggak pakai D juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kita mau pakai D di sini karena untuk membedakan omega dengan yang tadi, osilasi LC, kalau Anda masih ingat. Nah, lalu XC itu akan sama dengan D dikali dengan C. Sekali lagi ya, bolak-balik lagi. Nah, tangan ya, all sintang ya. Tangan
itu akan punya kalau kita melihat di sini, nilai tangannya itu bisa positif, sekali lagi bisa negatif, juga bisa nol. Ya sama seperti waktu saya bilang V itu bisa positif, negatif atau nol. Nah, ada 3 kan artinya. Ketika XL lebih dari XC, artinya yang komponen horizontal ke atasnya lebih besar dibanding komponen horizontal ke bawahnya itu daripada komponen horizontal ke bawahnya, maka nilai tangan V-nya itu positif. Ya, di sebelum ke sini mungkin ke sana dulu ya. Ini nilai tangan V-nya itu positif. Ya, lebih dari 0 tentu saja. Nah, lalu kemudian kalau nilai tangannya positif ya sudah tentu nilai sudutnya itu positif juga. Nah, kalau nilai sudut positif, maka sifatnya sama kalau misalnya kita ganti 3 rangkaian RLC itu jadi satu induktor besar, kan gitu ya. Sama seperti induktor saja, dengan V tertentu. Ya, maka kita sebut rangkaian RLC tadi punya sifat induktif. Nah, kebalikannya. Makanya Pak. Oh, enggak, benar kaget. Ya, gimana? Tapi itu ada resistornya gimana Pak? Tetap induktif sifatnya. Ya, karena kan R itu kan pasti positif di bawah. R itu kan nilainya nggak pasti positif. Nih, ya, R itu kan nilainya. Jadi sifat induktif kapasitor tadi juga saya nggak punya sifat resistif kan. Nah, nanti ada. Kalau ada, jadi R ini dia itu tidak menentukan tangannya positif dan negatif kan, Hanung? Yang menentukan tangannya positif dan negatif itu adalah XL dengan XC. Karena R itu selalu positif. Kan nggak ada ya resistansi negatif itu nggak ada. 0 ada sih, cuma resistansi 0 ya. Ini tak hingga nggak jelas nanti. 90 derajat artinya. Ya kalau 90 derajat kan artinya nggak ada ininya resistornya. Nanti kita bisa lihat. Ya, jadi R itu tidak menentukan tangan V-nya itu positif atau negatif. Yang menentukan positif negatif hanya XL dengan XC saja karena operasinya di atas. Begitu ya, Hanum? Gimana? Oke, baik. Ya, oke, ya mungkin karena sinyal ya jadi agak tertarik. Oke, begitu ya. Jadi walaupun ada R, tetap dia sifatnya induktif. Dan induktif. Oke, lalu saya lanjutkan lagi ya. Jadi ketika XL-nya kurang dari XC, nah ini bisa RM menjadikan tangan V-nya itu negatif. Yang menjadikan V-nya itu negatif juga. Maka karena V-nya negatif, kita refer ke yang tadi, kita sebut rangkaiannya sifatnya kapasitif. Ya. Nah, yang ketiga, kalau XL sama dengan XC, artinya omega DL sama dengan super omega DC. Tadi disebut, keadaan ini disebut dengan keadaan resonansi. Ya, karena kita tahu kalau misalnya di sini tangannya sama dengan 0, ya tentu saja sudutnya hanya bisa didapat sama dengan 0. Karena kan kalau ada tuh ya sifat dari fungsi tangan kan gitu ya. Ketika tangan 90 kan tak hingga, tak terdefinisi, lalu kemudian dia 0 lagi ketika di V-nya sama dengan 0 atau kelipatannya. Tapi pada dasarnya kan sama. Ya. Nah, keadaan resonansi ini keadaan yang cukup spesial gitu ya. Karena ketika XL sama dengan XC, artinya omega DL sama dengan super omega DC. Ya, kalau kita bisa dapatkan, maka keadaan ini bisa dipenuhi untuk nilai omega D tertentu, betul nggak? Ya, karena L sama C itu bisa sama, bisa beda, ya. Tapi kalau kita mau bilang keadaan resonansi, itu ketika XL sama dengan XC. Atau keadaan omega D sama dengan seperakar lambda C. Atau seperakar lambda C. Seperakar LC. Nah, satu hal lagi yang penting. Ada 2 hal yang penting dari keadaan ini. Pertama, kalau XL sama dengan XC, artinya impedansi akan sama dengan R ya. Impedansi akan sama dengan R. Oke? Anda bisa lihat definisi impedansi ya, saya tulis ulang aja di sini. Z akan sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL minus XC kuadrat. Kalau XL sama dengan XC, maka ini akan membuat ini itu akan sama dengan 0 ya. Ini saya kasih tanda, maaf. Tanda ini sama dengan 0. Betul nggak? Akan sama dengan 0. Nah,
Atau kita bisa melihat ya Z sama dengan R itu adalah Z minimum. Betul nggak? Karena kalau XL ataupun XC yang lebih besar dibanding sesama lain, selisihnya itu pasti kalau kita kuadratkan ya sama saja kan? Mau XL lebih besar, mau XC lebih besar, kalau kita kasih selisih lalu kita kuadratkan, sama saja. Oke? Sifat rangkaiannya beda, tapi besarnya sama. Oke? Dan sudah barang tentu, itu akan lebih besar dibanding R. Karena R kuadrat ditambah sesuatu, kuadrat di akar, itu akan lebih besar dibanding R saja. Sehingga ketika XL sama dengan XC, maka Z-nya itu minimum. Ketika Z-nya minimum, maka arusnya kita tahu bahwa IM itu akan sama dengan dibagi dengan Z. Ketika Z-nya minimum, maka I maksimal ini adalah max, betul nggak? Ya. Makanya kalau kita pakai sumber kita, omeganya kita atur bergantung pada nilai L dengan C-nya, seper LC. Jadi misalnya rangkaian LC kita pakai L tertentu besarnya, C tertentu besarnya, maka agar kita dapat arus yang maksimum atau keadaan resonansi, kita harus setel omega D-nya sama dengan seper akar LC. Sehingga dia maksimum. Makanya kalau Anda lihat grafiknya, ya di sini R-nya 10, R-nya 30, R-nya 100, gitu Anda bisa lihat. Ketika R-nya kecil gitu ya, maka I-nya besar gitu ya. Maka dia ada lihat ya, di sini mensiut ke atas. Semakin besar R-nya, semakin landai dan semakin kecil amplitudenya. Karena sekali lagi ini. Ya. Lalu poin yang kedua yang menarik, omega D ini sama dengan ini kan? Anda masih ingat mungkin kalau waktu kita bahas ini? Sama dengan ini. Frekuensi osilasi angular dari osilasi elektromagnetik. Jadi yang menarik apa? Kalau kita pakai sumber arus bolak-balik omeganya sama dengan osilasi elektromagnetik yang murni, kita akan dapatkan keadaan resonansi yang bisa menghasilkan arus yang paling besar. Nah, ini saya sekali lagi saya sampaikan menariknya ya. Salah. Sini. Saya sampaikan menariknya di mana? Tadi di awal, ketika dihubungkan dengan DC, RLC dihubungkan dengan baterai saja, energinya kan lama-lama hilang, betul kan? Arusnya naik turun terus kemudian hilang. Oke? Tapi kalau kita pakai tegangan DC dengan omega tertentu, arusnya nggak hilang, malah maksimal. Ya, paham nggak? Paham nggak maksudnya poinnya? Kenapa kita perlu tegangan AC di sini? Artinya dia bisa mensuplai energi osilasi kepada L dengan C, sehingga arusnya itu nggak hilang di rangkaian tersebut. Kalau hanya DC kan sekali hilang, karena dia osilasi terus kemudian menurun hilang. Nah inilah menariknya kenapa AC. Kenapa Nikola Tesla yang Nikola Tesla si Tesla itu ya yang ada istilahnya AC ini menjadi suatu hal yang besar walaupun ya kita nggak tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Ya, oke. Ini tadi satu ininya ya. Kita sudah kalau ini kita lanjutkan kita ke energi, tapi saya mau kita membahas soal dulu. Ya, membahas soal, tapi tidak akan. Ini masih dulu kita cek sekarang. Semoga sempat ya. Kita lihat. Remove the inductor for ini dan kita punya R. Artinya kita mau mulai hitung pertama adalah X-nya dulu ya. X itu akan sama dengan seper omega D dikalikan dengan C. Ya karena nggak punya ini ya. Lalu kita hanya punya FC, FD ya, maaf. Jadi kita akan punya 2pi FD dikalikan dengan C. Kita akan punya seper 2pi
Ya, yang belum sempat ngitung, coba bantu saya juga menghitung ya di sini. Yang sudah itu juga bantu saya juga. Saya tidak tuliskan dengan koma, 60 Hz. C-nya di sini tadi 15 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ya. Ya. Boleh dibantu berapa? 176,839 Pak. 176,883 ya? 39. Oke, Ya. saya kasih mana dia ya? Satu angka di koma aja. Oke, Om. Oke, yang kalau misalnya ada yang keliru nggak apa-apa ya. Maksudnya bukan yang keliru. Kalau yang keliru tolong dibenarkan. Kalau ada yang merasa ini keliru, tolong nih. Saya nggak hitung ya. Yang itu kalian. Terus saya nggak mau disalahin gitu. Nggak mau salah. Yang maksudnya ini tolong dibantu ya. Kalian semua ikut menghitung. Oke, artinya kalau kita punya XC, kita punya A, kita punya impedansi, itu akan sama dengan R kuadrat ditambah dengan, saya tulis saja ya apa adanya ya. XL dikurangi dengan XC kuadrat. Tapi di sini kita masukkan R-nya itu berarti di sini 200 kuadrat. Saya nggak pakai satuan ya. Izinkan saya nggak pakai satuan tulisannya biar nggak terlalu ribet. Ini 0 dikurangi dengan 176,8 kuadrat ya. Oke, ini di sini saya langsung tulis Om. Berapa? Boleh dibantu hasilnya? 266,98. 266,9. Oke, kalau ada yang nggak setuju, ini ya, nggak masalah ya. Jadi ini saya bukan nyuruh Naya jawab, tapi Naya mau menjawab. Terima kasih, apresiasi. Oke, jadi saya segini, kita lihat ya. Kita cek dulu. Kita cek jawabannya ada 267. Oke, it's okay ya, karena 266,9, maka boleh itu sebenarnya dekat-dekat saya 267. Oke, sebenarnya kemarin saya mau mengulas pada satu ujian kemarin, penulisannya itu pakai titik, dan toleransi jawabannya itu 1% dari jawaban yang ada. Jadi sebenarnya agak lebar ya. Jadi kalau Anda jawab 266,9, Anda jawab 27, semestinya benar. Ya, di sistem itu akan jawab benar. Jadi agak lebar sebenarnya. Ya, walaupun nggak lebar-lebar amat ya, seperti perut saya. Ya. Lalu Anda di sini 0,003. Nah, ini mungkin kelirunya ada di mana nih? Kalau Anda mau ngaku boleh ya. Nah, ini 200. Ini kenapa 200? Oh, mungkin 200 karena mikirnya L-nya nggak ada, jadi kemudian jadi nggak ada semua. Bukan ya? Jadi tetap Z-nya itu XL minus XC. Kalau tidak ada induktor ya tinggal dimasukin saja induktornya sama dengan 0. Gitu aja ya. Nah, ini aku stuck, Pak. Semoga stucknya nanti terhilangkan ya. 267 oke, 26978 oke, di sini juga oke. Akar 200 XL, ya, ini hanya nulis rumusnya aja ya. Jadi sekali lagi ya, kalau begini ya, kalaupun Anda kalaupun Anda mengerjakan offline gitu ya, istilahnya caranya ditulis, ini mungkin juga nggak akan dibenerin, nggak akan dikasih nilai. Ya, saya kasih tahu dulu ya. Kalau Anda berasa tulis seperti ini itu akan dikasih nilai, ini bukan saya mengejas nulis, bukan ya, mesti ini pun mungkin nggak akan dikasih nilai. Mentok 1 lah, upah nulis juga segala macam. Cuma ya, karena ini nggak dihitung. Sebenarnya Anda bisa hitung, tapi nggak dihitung gitu loh. Semoga Anda sudah hitung, cuma Anda tulis saja. Nah, ini 244, ini saya kurang tahu, mungkin ada yang salah menghitung X ya. Betul nggak? Ini mungkin salah menghitung X sayangnya kalau komanya di sini. Tapi ini 200 juga mungkin sama. Ya, mungkin ada salah menghitung X karena apa ya mungkin ya. Karena Anda nggak melihat apa-apa. Semoga Anda tahu ya kelirunya di mana yang Anda merasa keliru, atau Anda nggak nulis jawabannya juga. Semoga Anda dapatkan. Lalu kemudian kita mau nyari V-nya. Nah, kita pakai ini ya. Tangan V, itu akan sama dengan XL minus XC per L. XL-nya kita tahu 0 ya. Nggak ada, atau sebenarnya bukan 0 ya, nggak ada aja. Kita tulis 0 aja di sini. XC-nya kita tahu 176,8 ohm. Nah, ini 200 ohm. Nah, hasilnya berapa tangannya? Minus 0,88, betul ya? Ya, benar? Minus 0,08 tangannya. Betul? Dihitung sama? Saya udah pernah hitung sebelumnya. Oke, lah sehingga jadi V itu akan sama dengan tangan min 1 dari minus 0,88. Jawabannya ada 2 ya. Jawabannya bisa dalam derajat, bisa juga dalam radian. Anda pilih yang mana juga boleh. Tapi boleh berapa jawabannya? Kalau derajat boleh atau radian juga boleh.
Berapa? 41,5 Pak. Minus atau plus? Minus. Ya, ingat ya minusnya harus di ini ya, harus ditulis ya, harus disebutkan. Ini Husnani betul ya? Ya, minusnya harus disebutkan ya, karena minus 41 dengan plus 41 beda, karena bukaannya kan beda ya, dan jenisnya beda. Ini jadi sangat penting minus dan plus. Ya, atau kalau dalam radian Anda bisa hitung ya, nanti Anda bisa konversi dalam radian. Oke, nah dapat V-nya, lalu I-nya ya udah. Kalau I-nya itu sebenarnya sama saja seperti IM ya. IM ya, kalau Anda mau tulis seterusnya berarti sinus omega dt minus V ya. Ini begini. Atau artinya sebentar. Ini internet saya unstable. Saya harus waspada gitu ya. Oke, masih aman semua? Aman? Halo? Aman, Pak. Ya, ini saya internet takutnya saya udah ngerjain tiba-tiba hilang. Jadi, oke, ini ya, ini terus seperti ini. Ini Anda udah tahu omega dt-nya ya, tinggal Anda cari 2pi dikali dengan fd, ini angka saja. V-nya Anda sudah punya dari yang B gitu ya. Jadi Anda tinggal masukkan. Jadi yang utama kita jangan cari IM saja. Jadi kalau di jawaban Anda cuma cari IM juga nggak masalah. Ya, FM terus saja ini akan sama dengan sigma M dibagi dengan Z ya. Sigma M-nya di sini 36,0 volt. Z-nya adalah 266,9 ohm. Anda pakai 267 juga sebenarnya bedanya mungkin ada tapi nggak terlalu signifikan. Semestinya tidak terlalu signifikan. Berapa besarnya? 2,6 269 juga boleh, 26 maaf Z-nya betul. Oh ya betul. Atau 267 juga boleh. Berapa? 0,13. 4 lah ya. Ampere. Nah, ini dapat. Jadi Anda tinggal lengkapi saja ya di sini nanti 0,134 bla 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 bla. Ya, maaf. Ya. Jadi familiaritas artinya makanya saya ngambilnya gini. Persamaan yang tadi itu nggak usah dipikirin diubah seperti apa, pakai saja. Lalu kemudian yang nggak ada ya dibikin nol atau dihilangkan saja. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya nanti RLC ya udah tinggal masukin X-nya C-nya berapa. Kalau nanti R-nya nggak ada ya udah L dengan C saja dan dilihat di hitungannya. Oke, ini saya menunjukkan istilahnya familiar. Mudah-mudahan ini bisa mengerti walaupun cuma satu soal ya. Kita lanjut sedikit ya untuk menggambar fasor diagram. Nah, oke. Untuk menggambar fasor diagram. Ini biar bagus, saya copy dulu saja ininya. Oh, sebenarnya saya pengennya sih cuma ininya doang. Ya, mesti saya pengennya cuma papannya doang. Oke, kita gambar ini. Tadi kita sudah dapat bahwa arusnya seperti apa, ininya seperti apa. Kita gambar dulu arusnya ya. Kita gambar dulu arusnya. Arusnya karena arusnya adalah omega dt minus v, ya udah sama kan? Kita gambar arusnya di sini kan. Oke. Oke, mendingan saya jangan pakai omega dt plus v deh. Nggak apa. Oke, nggak apa-apa. Ini kan IM-nya itu omega dt plus v ya, di mana v-nya itu minus 41,5 derajat. Oke, saya pakai v di sini. Oke, lalu VR ya, VR yang warna hijau tadi saya gambarkan warna hijau itu searah dengan ini ya. Jadi VR-nya ke sana kan? Oke. Oh, maaf. RM sama. Lalu tidak ada L, yang ada hanya C saja kan? Betul? Yang hanya ada C saja. Nah, VC-nya tertinggal kan dari arus. Saya pakai warna pink tadi ya. Saya pakai ungu lah ya ke bawah ya. Saya tebelin aja. VCM. Saya pakai di kiri deh biar nggak mengganggu. Oke.
Sehingga kalau kita lihat di sini, epsilon M-nya pasti kita ambil warna biru. Di sini kan ya. Nah, makanya ini V. Ini epsilon M. Nah, makanya V-nya itu minus 41,5 kan? Karena arusnya itu mendahului sebesar ini. Nah, kalau saya itu kan ini kan omega dt plus 41,5 kan? Ya. Nah, ini omega dt kan? Jadi sini pasti omega dt kan? Ya nggak? Ini kalau ditanya yang D ya, bagaimana diagram fasornya? Caranya begitu. Jadi caranya pakai ya garis, atau kalau misalnya nggak pakai ini gitu ya, saya gambarkan dengan cara lain ya. Sebentar, boleh ya? Boleh. Semoga Anda mengizinkan saya nambah berapa second lagi. Mohon maaf. Ya. Nah, geser lagi. Gitu. Oke. Kalau kita ambil ini kosong, gitu ya, atau kita ambil di sini omega dt lah ya. Gitu. Kita tahu karena V-nya itu minus 41,5, maka omega dt minus V itu jadi plus ya. Maka bukan sudut ya. Kita jadi punya ya, ini IM. Bukaannya adalah V. Oke, karena V-nya minus, maka dia plus ya. I-nya jadi plus. Lalu kita tahu VR-nya itu searah dengan ini. VRM. Ini ya garis lurus ya harusnya, garis lurus. Cuman ini saya gambarnya nggak terlalu bagus, lurus. Lalu kita tahu yang C-nya tertinggal sebesar 90 derajat. Jadi ke sini ya. Ini 90 derajat nih. P, C, M. Ya, lalu kalau kita gambar epsilonnya, dia pasti akan sama dengan omega dt. Kita gambarkan di sini. Nah. Jadi mau ini atau mau ini sama saja. Oke, saya sudah lebih 8 menit. Terima kasih atas partisipasinya untuk ini. Semoga satu soal ini cukup membahas beberapa hal. Nanti kita akan bahas ada modul 6. Saya akan desain hari ini modul 6 tentu saja. Dan nanti mungkin gini aja ya, biar gampang. Nanti saya akan save as slide-nya. Sampai yang ini, nanti saya akan bagikan dulu di thread yang ada slide-nya. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan slide yang sama. Jadi belum ada slide baru, tapi slide bercoret-coret sudah bisa Anda dapatkan di hari ini. Begitu kali ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya stop recording.